Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pemirsa channel Narasi Dakwah rahimakumullah. Kata salam dan maaf mengawali narasi saya di malam hari ini untuk saudaraku Mas Fuad Teret. Bukan maksud saya mencari-cari kesalahan siapapun. Karena saya sendiri, saya pribadi banyak punya kesalahan, punya banyak kekurangan. Namun kewajiban sesama insan, sesama anak bangsa selalu mengingatkan. Yang ingin saya sampaikan dan saya kritik dari penyampaian Mas Fuad yang saya simak dalam beberapa kesempatan. Saudaraku Mas Fuad mengatakan fikih itu bikin korup dan culas. Fikih itu bikin sebel dan dia mengatakan tidak suka dengan fikih. Fikih bikin stroke, dikit-dikit itu nggak boleh. Kalimat-kalimat tadi, kalau saya memahami, itu kalimat yang sangat vulgar dan telanjang. Dan tentu maknanya sangat negatif itu. Fikih kan itu karangan ulama, ya. Yang tentu fikih itu diambil daripada Al-Quran dan hadis. Sumber utamanya dua itu. Lalu ketika nggak ada di Al-Quran dan hadis, ada ijma' dan qiyas. Artinya, ilmu fikih itu ilmu yang bersumber dari hal yang suci, kitab yang suci. Ketika ditanggapi dengan kalimat-kalimat ini, sungguh sangat tidak elok dan tidak pantas. Satu kata saya kutip, kata culas. Saya lihat dalam kamus bahasa apa culas artinya. Culas bisa diartikan curang, tidak jujur, tidak lurus hati. Nah, jadi kalimat itu Mas Fuad menyasar kepada para alim ulama. Kalau jenengan hobi tasawuf, monggo hak privasi sampean. Ya, tanpa harus mengkerdilkan fan yang lain. Nah, saya sebagai sesama insan ya, wa tawasau bil haqqi, mengingatkan ya bahwa silakan masuk ke dalam dunia tasawuf tapi mapankan dulu syariat dulu. Sebab sebagian ulama mengatakan man tasawwafa walam yatafaqqah tazandaqo. Wa man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaqo. Wa man jama'uhuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa dia bertasawuf, dia menekuni tasawuf tapi tidak mendalami fikihnya. Masih mentah, masih dasar, belum tahu banyak tentang fardhu ain bagi dirinya, dia masuk tasawuf nanti bisa zindik. Apa zindik? Secara zahir muslim, mukmin tapi hakikatnya kafir, naudzubillah. Dan barang siapa dia bertafakuh, ahli fikih, dalam fikihnya, mapan fikihnya, tetapi dia tidak masuk ke dalam tasawuf, maka tafassaqo, nanti bisa jadi fasik. Kenapa? Karena dalam fikih banyak hela. Dengan tahu banyak hela, orang akan mempermudah hukum. Naudzubillah. Itu pun salah. Nah, dan barang siapa mengumpulkan keduanya, fikih dan tasawuf, itu faqad tahaqqaqa, maka menemukan hakikat. Nah, jadi tasawuf setelah itu apa? Tamakun fil fikih, mantap dalam bidang fikih, dalam bidang syariat. Nah, ini penyampaian sebagian ulama. Siapa qailnya? Ada yang mengatakan Al-Imam Malik. Walaupun ini dipermasalahkan, karena dalam kitab Muwatta
Dan dalam kitab kumpulan fatwanya tidak ditemukan kalimat ini yang bersumber dari Imam Malik. Nah, sangat dimungkinkan katanya itu dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, karena itu termasuk salah satu guru tasawuf. Nah, para pemirsa, nah tentu kalau orang masuk tasawuf sementara itu fikihnya masih dangkal, masih kurang, akhirnya ngomong semau-maunya. Ya, dibilang Allah mengharapkan harak secara mutlak itu tidak ada penyebabnya. Artinya sahabat itu saat itu sudah lupa dengan arak. Nah, ini argumentasi yang sangat keliru. 4 ayat yang berkaitan dengan arak itu, 3 ayat yang itu jelas mengharamkan, itu semua itu ada asbabun nuzulnya. Ada sebab-sebabnya kenapa ayat itu diturunkan. Dan ayat yang terakhir itu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ada sababun nuzulnya. Ya, seorang sahabat Itban bin Malik mengajak sahabat Ansar yang lain itu untuk makan bareng. Dan di situ ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Waqqas. Ya. Nah, ketika mereka makan dan minum, lalu itu arak itu mengambil kekuatan pikiran para sahabat, ya. Artinya cara berpikirnya itu kekuatannya menurun, pengaruh arak sudah mulai itu mengasih mereka. Akhirnya mereka kan ngomongnya ngelantur, masih nggak kontrol. Akhirnya ada tulang rahang onta dihajarkan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, apa yang terjadi itu akhirnya terluka beliau dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Turunlah ayat itu. Nah, disitulah ayat terakhir yang itu mengharapkan arak secara mutlak dalam kondisi apapun. Yang mana sebelumnya dibatasi ketika mau sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, sebelumnya dia diharamkan tetapi tidak dibatasi waktu. Kapan itu? Nah, ya memang itulah metode Al-Quran. Ya, mengharapkan dengan cara bitadarus, pelan-pelan. Karena memang apa? Ini tradisi minum arak sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Dan Al-Quran sangat bijak mengajarkan pada kita pelan-pelan gitu mengharamkannya. Pelan dengan pelan. Ya. Dan akhirnya apa? Fakta lapangan, Nabi dengan firman Allah sukses menjauhkan mereka daripada minuman yang itu memberikan mudarat kepada umat manusia. Nah, jadi ya kritikan saya kepada Mas Fuad ya, hati-hatilah kalau bicara gitulah. Mas Fuad kan sering mengkritik oknum habaib ya dengan akhlaknya yang itu tidak bersahabat, tidak familiar. Nah, sekarang Mas Fuad itu dengan ucapan ini menampar muka sendiri itu. Ya, mohon maaf dengan segala hormat ya, saya pun sama ini masih perlu banyak belajar tentang ilmu, tentang adab, ya, akhlak dengan sesama masih perlu banyak belajar. Dan Al-Fakir ngomong begini bukan merasa sudah sempurna ya, merasa sudah lebih baik gitu, enggak, sama, saya juga masih perlu banyak belajar tentang akhlak. Nah, dan juga saya mau nanggapin segmen daripada Mas Fuad yang itu mengatakan apa? Saya baca maulid itu karena kasihan. Ini pun sama ini. Kalimat yang saling itu tidak beretika. Kasihan sama
pengarang Sumtud Duror, Habib Ali Al-Habsyi, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Kalau kitab itu nggak laku, bolehlah Mas Fuad ngomong begitu. Ya, nggak masalah, silakan. Cuma permasalahan ini kitab ini laku di mana-mana. Yang menghadiri ribuan orang. Ya, bukan hanya Jiti Tahrim itu. Indonesia ini banyak itu, kalau kitab itu dibaca itu banyak yang menghadiri. Jadi ya sangat naif ya kalau mengatakan itu kasihan sama pengarang. Kasihan itu pantas itu kalimat itu diucap apa ketika nggak laku. Kalau laku dibilang kasihan ya ngomong ya kurang introspeksi diri ya, nggak mikir begitu. Jadi Mas Badi itu kurang jalan-jalan rupanya. Nah terus lagi ini yang saya anggap itu fatal itu ya. Ngomongin tes DNA yang dikaitkan dengan Habib Umar bin Hafid ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat ya. Lagi-lagi tes DNA, tes DNA. Kalau saya dengar itu geli dan lucu gitu ya melihat mendengar kata-kata ini. Selalu yang didengar itu tes DNA, tes DNA. Kalau saya mah udah samina wa ta'na, mengikuti apa kata alim ulama, kata fuqaha gimana sih? Dengan nasihatnya habaib cukup surah wal istifadah. Selesai. Sebab yang ngomong itu apa? Bukan ulama-ulama biasa. Fuqaha yang itu kelas berat ya. Yang kualitasnya ya susah dicari tandingannya di masa ini. Makanya saya terus terang sering terheran-heran kok orang begitu mengelulukan karya daripada Ki Imaduddin itu. Dianggap sesuatu yang ilmiah luar biasa, sehingga ulama-ulama itu dihajar habis itu. Disingkirkan ya bahasa kasar sama itu dengan karya itu. Ya. Aneh kalau saya mah aneh ya. Nanti saya akan jawab di konten khusus tentang masalah ini ya. Walaupun udah, tapi itu masih sekedar apa konten serpihan-serpihan lah ya. Nanti saya akan bicara dengan logika awam, ya logika masyarakat pada umumnya menanggapi tentang karya ilmiah. Bukan karya ilmiah, karyanya Imaduddin saya sangat berat mengatakan ilmiah. Saya Santri Kobong sangat berat mengatakan kalau itu karya ilmiah. Ya. Nah, jadi ini sangat fatal ini. Belum tahu amaliyahnya Habib Umar bin Hafid, Masya Allah, luar biasa. Ya, ya betul. Belajar ilmu tidak kenal dengan nasab. Ya, saya tidak menyalahkan itu. Siapapun kalau itu ucapannya mutiara, entah itu bapaknya kafir, bapaknya Yahudi, Yahudi artinya itu yang memusuhi Islam ya, bukan Yahudi itu yang umat Nabi saya yang setia, atau apapun lah, nggak masalah. Betul itu. Sebaliknya juga siapapun walaupun nasabnya bagus, kalau itu yang terucap bukan kalimat-kalimat mutiara ilmu, ya jangan diambil. Nah sekarang permasalahannya Habib Umar berucap bertausiah dengan mutiara-mutiara ilmu, kalimat-kalimat menyejukkan, nasabnya jelas. Walaupun kata Imaduddin itu nasabnya diragukan untuk kaum Ba'alawi. Versi Ki Imaduddin begitu. Ya silakan. Walaupun kaidah-kaidah yang dipakai Ki Imaduddin itu akhirnya menabrak kaidahnya sendiri ya, saling bertabrakan maksud saya gitu. Dan saya nggak akan menanggapi ya, sebab sudah saya sampaikan sedikit tentang itu. Nah, pada saatnya insya Allah nanti saya akan tanggapin ya. Saya tanggapin ulang. Jadi kalimat itu, Mas Fuad, itu kalimat yang Masya Allah. Segera sangat memukul alumni Darul Mustafa. Para ahibah, ulama, asatid yang alumni Darul Mustafa itu diam, bukan berarti takut atau apapun. Tapi mereka, beliau-beliau itu mengambil jalan yang bijak gitu. Kalau api dilawan api ya sama aja gitu ya. Mungkin begitu prinsipnya beliau-beliau itu. Salah dilawan salah ya nggak bagus juga. Tapi yang jelas sudah ada yang menjawab dengan cara yang bijak.
Ya tinggal Mas aja itu perlu introspeksi diri lah gitu. Nah, ada juga ucapan sabda Nabi semuanya bernada kasih sayang, cinta. Ini juga ucapannya tidak mendasar ini. Ya bagaimana tidak? Ya, saya bilang nggak mendasar. Kan Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, itu Rasulullah SAW, sesungguhnya kami utus engkau sebagai syahid, saksi, dan sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan juga menakut-nakuti. Menakut-nakuti bagi siapa? Ya bagi orang yang tidak taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabda-sabda beliau. Itu yang Nabi sampaikan itu. Nah, pesan saya ya introspeksi lah gitu ya. Saya introspeksi, Mas Pun juga introspeksi lah. Jangan menjudge orang itu tidak beretika, tidak bersahabat, tidak familiar, sementara dirinya itu sering memberikan ucapan-ucapan itu provokasi. Ya, Mas Fuad menyampaikan itu dengan nada datar, tapi maknanya itu sangat itu merusak itu keharmonisan berbangsa dan beragama. Ya. Terus yang kedua Pak, ya kalau ngaji menyampaikan pada jamaah pakai kitab lah gitu ya. Jangan pakai ini sendiri. Bukan levelnya. Saya jenengan bukan levelnya. Pakai kitab gitu loh. Kalau pakai kitab salah menerjemahkan ya itu manusiawi. Ya, kalau satu dua sih manusiawi ya. Kalau banyak ya berarti harus belajar dulu, jangan dulu ngajar. Tapi kalau menyampaikan di sini banyak salah itu yang itu. Ya, bukan levelnya mustahid. Mustahid itu pakai patokan, pakai pedoman itu, berpijak pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau jenengan bukan kelasnya mustahid, lepas kitab ngomong samaunya. Menyesatkan umat itu akhirnya. Ya, dibilang pakai anting bola, innallaha jamilun yuhibbul jamal, itu istidlal dari mana itu dasarnya itu? Keindahan kita nanti bahaya itu cara begitu, kayak begitu dipakai. Kalau dan jenengan dipakai itu aduh bahaya itu. Nanti kalau umpama di satu kampung itu orang laki-laki pakai daster biasa, berarti nanti boleh laki-laki pakai daster. Gak ada tasabuh, ini seni. Ya. Nanti nyoret-nyoret dengan untuk apa gambar apa di badan-badan itu pun nggak masalah, seni. Bahaya itu begitu itu. Makanya kalau nyampein hukum itu harus pelajari dulu hukum fikihnya, belajar kaidah fikihnya. Ya enggak? Baru begitu. Ya dakwah silakan dengan caranya masing-masing. Ya. Punya metode masing-masing ya. Tetapi jangan sampai merusak kaidah asal dalam hukum. Ya itu saja ya kritikan dan saran dari saya. Mudah-mudahan ya saya pun tidak lupa diri ya. Saya pun selalu koreksi dan introspeksi diri. Ya, itu saja. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.